Halo para sahabat sekalian, salam berjumpa kembali dengan saya Hindranata Nikolai dalam Coffee with Hing. Sudah lama saya tidak menjumpai Anda dan video ini saya buat khusus karena saat ini kalau Anda ingat baik-baik di bulan Maret tahun lalu adalah saat-saat pertama Anda dan saya penuh dengan berbagai tanda tanya karena dimulainya era-era pandemi, lockdown, virus-virusan dan sejenisnya. Dan kalau Anda menganggap diri misalnya saya adalah penakut, saya adalah serba ragu dan sejenisnya, video ini adalah untuk Anda. Saya mau menyapa dulu para sahabat yang senantiasa join dalam Coffee with Hing. Ya, kembali lagi sudah cukup lama saya tidak menjumpai Anda. Welcome back. Dan di tengah kesibukan-kesibukan saya, mudah-mudahan saya bisa lebih sering menjumpai Anda dalam Coffee with Hing ini. Ya. Dan yang barusan join dan barusan subscribe, terima kasih telah subscribe. Dan mudah-mudahan Anda menemukan berbagai ide-ide praktis di video-video saya. Ya, kita langsung saja. Ya. Nah, Maret tahun lalu, kalau Anda masih ingat, Anda dan saya shock ya karena pandemi, karena virus COVID-19 mulai melanda seluruh dunia dan bisnis, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita seolah-olah mulai terbatas. Ya, penuh keraguan, penuh ketakutan, kecemasan. Ya, ada yang bisnisnya tutup, akhirnya setelah berbulan-bulan struggling, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang harus memulai usaha baru, pindah ke jenis usaha yang berbeda, pindah kerja. Ya, bahkan ada yang selama ini mungkin tidak pernah berusaha dari rumah, akhirnya membuka usaha ya jualan kue, jualan macam-macam dari rumah. Mulai belajar berbagai hal-hal yang baru ya. Nah, tidak ada yang menyangka kan ya kita bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Dan video kali ini memang saya sengaja memilih topik buat Anda-Anda yang merasa diri bahwa saya ini penakut, saya ini tertutup, saya ini mungkin serba ragu, ya saya pengecut atau apapun lah yang Anda label ke diri sendiri. Sekarang saya ingin Anda buktikan sebentar, sejenak dulu melalui video ini bahwa you're wrong. Anda salah besar ya. Pandemi sudah membuktikan itu sebetulnya ya, dan bukan cuma era pandemi, sepanjang sejarah hidup Anda dan saya. Coba perhatikan baik-baik ya. Ada suatu ungkapan bijak. Ya, saya udah nggak ingat ini dari siapa ya. Ungkapan ini mengatakan, Anda dan saya tidak tahu seberapa beraninya kita sampai berani itu adalah satu-satunya pilihan demi entah keselamatan diri, keselamatan karir, keselamatan bisnis kita. So, yang dimaksud adalah begini. Anda dan saya itu hanya berani kalau kita kepepet alias tidak punya choices lagi. Ya, so maksudnya apa? Ya, artinya sebetulnya kita berani. Sebetulnya Anda dan saya itu pemberani. Hanya kita tidak berani secara sadar. Kita tunggu situasi menuntut kita untuk berani, baru kita berani. So, ya, kalau Anda merasa diri bahwa saya ini penakut, you're wrong. Nah, rasa takut itu sendiri, ini biar semua yang mungkin jarang ikut Coffee with Hing, ataupun Anda jarang ikut entah live IG bersama saya, ataupun belum pernah ikut Zoom seminar bersama saya, ataupun seminar-seminar di kelas, atau bahkan belum pernah ikut praktisi NLP. Ya. Bagi yang tidak tahu, rasa takut itu sudah terinstal dari Anda dan dalam diri Anda dan saya sejak kita lahir. Sudah ada. Semua manusia bakal takut. Karena takut itu perlu untuk survival insting kita sendiri. Kalau Anda tidak punya rasa takut, Anda tidak akan bertahan lama di bumi ini. Kita perlu takut supaya kita selamat. Nah, yang membedakan hanyalah setelah kita mulai bertumbuh, rasa takut itu punya banyak tema sudah ya. Takut terhadap job, takut terhadap target, takut terhadap pekerjaan, takut terhadap orang lain, macam-macam ya. So, karena rasa takut itu sudah punya berbagai tema, akhirnya kita menganggap diri bahwa saya ini penakut. Saya ini mungkin serba ragu orangnya. Ya, kalau Anda sudah menganggap diri seperti itu, rasa takut itu sebenarnya sudah kehilangan makna yang sebenarnya. Karena takut itu hanya berhubungan dengan threat. Ada sebuah ancaman, ya, ada semua ancaman, ya. Kayak misalnya pertama kali Anda menghadapi era virus, ya that's a threat. Anda takut, wajar banget, ya. Takut karena tidak ada kepastian akan apapun. Tidak ada kepastian mungkin kapan akan ketemu vaksinnya, obatnya, ya bisnis Anda seperti apa, pekerjaan Anda seperti apa. Ya banyak hal yang kita tidak bisa pastikan, and that's the threat. Itu adalah ancaman buat kita, keluarga kita, bisnis kita, masa depan, pekerjaan, dan anything.
Yang berarti bahwa rasa takut di situ ya very relevan sekali. Nah, yang Anda tidak sadari pula, tadi saya sudah sebut, sudah setahun kan? Sudah setahun itu. Dan apa yang terjadi dengan rasa takut Anda itu? Perlahan-lahan, tapi pasti Anda mulai bergerak, move on dari rasa takut itu. Ya kan? Ya, dengan apa yang Anda lakukan move on tersebut? Dengan berbagai inisiatif Anda sendiri, Anda sudah mulai melakukan berbagai pekerjaan yang baru mungkin, skill-skill yang baru Anda terpaksa pelajari. Take note, terpaksa pelajari. Kepepet. Kalau enggak, Anda tidak akan pelajari itu. So, berbagai hal yang menakutkan Anda akhirnya membuat Anda kepepet. Kepepet akhirnya Anda harus. Itu tadi saya bilang survival instinct. Ya kan, kalau Anda tidak pelajari hal yang baru, mungkin bisnis Anda juga tidak survive. Kehidupan Anda juga mungkin akan berbeda. Nah, bayangkan kalau bulan Maret, April, ya Mei, Juni yang tahun lalu, Anda tidak melakukan apapun, Anda pasrah saja, dan Anda tidak melakukan usaha apapun. Anda mungkin saat ini menemui kesulitan yang lebih tinggi dibanding hari ini. Anda dan bersama saya menikmati kehidupan, karir, bisnis, dan lain-lain. Mungkin akan berbeda kalau you did nothing. Anda nggak ngapa-ngapain. Ya, so tadi saya sudah sebutkan era pandemi akhirnya membuat kita berubah semuanya, memepetkan kita semua, memaksa kita untuk membuat choices, entah kita suka atau tidak suka. Tetapi take note, kita akhirnya berani ambil resiko di bisnis yang berbeda, karir yang berbeda, cara yang berbeda, skill yang berbeda. Ya, so Anda berani, berarti sebetulnya Anda itu berani, tetapi kalau kepepet, gitu. So, jadi mulai hari ini Anda tidak usahlah label diri ini sebagai penakut, sebagai orang yang serba ragu dan lain-lain. Anda di banyak kesempatan sudah buktikan bahwa Anda itu sebenarnya pemberani. Nah, saya pernah posting di salah satu feed Instagram saya kalimat ini, by the way. Coba bayangkan, kalau Anda tidak tunggu kepepet. Coba pikirkan dulu sebentar. Anda tidak tunggu situasi yang memepet Anda, tetapi Anda berusaha dengan sadar, dengan sengaja untuk berani. Kenapa ya? Karena penting untuk masa depan Anda, ya kan gitu. Nah, segala sesuatu yang Anda tahu membuat kita kepepet, kita tahu itu penting, makanya kita berontak dan akhirnya kita memberanikan diri juga. Tetapi kan kepepet. Bagaimana kalau Anda bisa planning secara sadar dan secara sengaja, apapun yang ingin Anda lakukan, not yang Anda takuti, oke? Saya ulangi, yang Anda takuti. Tetapi bedanya, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu tunggu kepepet, dipepet oleh kebutuhan, dipepet oleh mungkin situasi di luar sana, tekanan kompetisi, ya, dipepet oleh mungkin ancaman bangkrut, ancaman PHK. Artinya tiba-tiba Anda keluar dari kepompong Anda dan memberanikan diri melakukan berbagai hal yang mungkin gila-gilaan, mungkin yang Anda sendiri tidak sadar bisa Anda lakukan. But itu atas nama kepepet. Dan bayangkan kalau Anda tidak perlu tunggu momen itu, tetapi Anda step by step, berusaha step by step, merencanakan dengan sadar, menetapkan tujuan, bikin planning, dan memberanikan diri melakukannya tanpa tunggu kepepet. Anda lihat range waktu di mana Anda tunggu kepepet, dengan Anda lakukan dengan berani secara sadar, memberanikan diri Anda. Ingat, toh akhirnya juga Anda harus berani juga. Pada akhirnya Anda harus memberanikan diri juga, tetapi bedanya satu dipaksa oleh situasi, yang satu lagi Anda beranikan diri secara sukarela. Dan Anda lihat rentang waktu, ini bukan soal hemat waktu, tapi bayangkan hasil yang bisa Anda dapatkan di rentang waktu yang luar biasa banyak ini. Dan nanti mungkin di momen di mana Anda tunggu kepepet tersebut, Anda sudah bisa menghasilkan jauh lebih banyak, Anda sudah lebih mahir, Anda sudah mungkin di level yang berbeda. Kalau Anda mulai dengan sadar dan sengaja, berani dengan sengaja. Ya, nah para sahabat sekalian, kurang lebih itu yang saya mau perbincangkan di video kita kali ini. Sekalian temu kangen dengan Anda semua yang sudah subscribe dalam Coffee with Hing ini. Semoga celotehan saya ini bermanfaat untuk para sahabat, terutama untuk mengingatkan sebenarnya Anda bukan penakut, Anda pemberani. Ya, cuman Anda sampai hari ini sih pemberani yang kepepet aja. Ya, mudah-mudahan ya dalam bisnis, pekerjaan, ya terutama dalam hal-hal yang penting untuk masa depan Anda, para sahabat sekalian, Anda sadar bahwa sebetulnya Anda bisa beranikan diri dengan sengaja. Saya ulangi, beranikan diri dengan sengaja tanpa menunggu kepepet. Dan ingat sekali lagi, sebab Anda tahu nanti ada titik tertentu Anda juga harus terpaksa berani. Bedanya di titik itu Anda dipaksa oleh keadaan.
di titik sebelum itu, Anda bisa mendahuluinya dengan dipaksa oleh diri sendiri. Semoga bermanfaat video ini buat Anda para sahabat sekalian. Sukses untuk Anda semua, kita jumpa di Coffee with Him berikutnya. Bye-bye.